Pasis, hari ini kita akan memulai lagi, yaitu mesin penggerak utama. Pertemuan ke-5. Turbin uap, mesin penggerak utama kapal. Pengantar. Turbin digunakan sebagai mesin induk pada beberapa jenis kapal, menggunakan energi uap bertekanan tinggi untuk menghasilkan daya mekanik. Umumnya digunakan pada kapal perang, kapal LNG, dan kapal tanker besar. Prinsip kerja turbin uap. Uap dari boiler mengalir ke turbin. Energi panas menjadi energi kinetik. Selanjutnya menjadi energi mekanik memutar poros turbin atau rotasi. Poros turbin menggerakkan poros baling-baling kapal. Kita lihat di gambar, boiler menghasilkan uap, kemudian HP itu high pressure turbine, dan kemudian memutar propeller. Komponen utama, boiler menghasilkan uap dari air laut yang dimurnikan melalui evaporator. Turbin high pressure dan low pressure mengoptimalkan tenaga uap. Pompa sirkulasi mengembalikan air ke boiler. Reduction gear mengatur kecepatan putaran turbin ke poros baling-baling. Kita terlihat di situ gambarnya sangat jelas. Sistem propulsi langsung. Turbin dihubungkan langsung ke poros baling-baling melalui reduction gear. Efisiensi tinggi pada kecepatan tetap. Digunakan di kapal dengan rute panjang dan kecepatan konstan. Kita bisa lihat di situ ada reduction gear-nya untuk menurunkan putaran dan beberapa peralatan penunjang lainnya. Kita lihat di sini high pressure turbine, baru ada intermediate pressure turbine, baru ada state steam turbine, kemudian baru dia ke low pressure turbine. Jadi dia ke intermediate dulu, baru dia ke low pressure. Jadi ada pembagiannya sendiri. Jenis turbin di kapal, turbin uap langsung digunakan propulsi langsung. Turbin uap bertingkat, memanfaatkan tekanan bertingkat untuk efisiensi. Turbin gas alternatif modern pada kapal cepat dan militer. Pengembangannya sekarang menuju ke turbin gas. Kelebihan turbin penggerak, operasi halus, dan getaran rendah. Tenaga besar, cocok untuk kapal berat. Maksudnya kapal yang DWT-nya besar,
atau daya angkutnya. Bila menggunakan bahan bakar murah, ya pada saat ini masih ada yang menggunakan fuel oil, dan kalau kapal LNG itu menggunakan gas. Umur panjang dengan perawatan baik. Kita lihat siklusnya situ. Kekurangan turbin penggerak, efisiensi rendah pada kecepatan berubah-ubah. Jadi dia nggak boleh berubah-ubah. Jadi memang harus jarak jauh. Ya. Pada saat gerak memang disitulah perubahannya menyolok sekali. Ya. Sistem kompleks dan mahal dalam perawatan. Ya, mahal. Materialnya mahal. Butuh operator berpengalaman. Ya. Atau ATT2 lah. Yang berpengalaman di kapal turbin. Waktu pemanasan awal ya lebih lama. Jadi turbin dipanaskan terus-menerus. Ya karena dia harus menyelesaikan materialnya. Dan juga tidak bisa langsung ya. Jadi terjadi deformasi ya di dalam material itu. Nah, sehingga perlu memang waktunya pemanasan lebih awal. Kapal yang menggunakan turbin, kapal LNG karir, kapal induk, dan kapal perang, kapal tanker kelas besar, kita sudah bahas kemarin ya, sebelumnya beberapa kapal nuklir. Kesimpulan, turbin masih relevan untuk kapal besar dan spesifik, memberikan tenaga besar dengan operasi halus. Perlu teknologi dan sumber daya manusia yang handal untuk mengoperasikan secara optimal. Ya, karena memang disiplin ya, dalam mengoperasikan turbin uap itu, pengetahuan tentang turbin uap, kemudian keterampilan di dalam mengoperasikan turbin uap. Jadi memang harus terampil atau sudah berpengalaman di situ. Dan yang tidak kalah penting adalah attitude atau sikap atau disiplin di dalam melakukan tugas jaga pada saat mengoperasikan turbin uap itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa turbin uap masih digunakan di kapal-kapal besar. Tapi sekarang perkembangan semakin pesat, digantikan dengan turbin gas. Sekian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.